Ambisi. Kata ini seringkali dipandang dengan berbagai persepsi. Beberapa melihatnya sebagai api yang menyala, membakar segala hal di sekitarnya. Lainnya melihatnya sebagai obsesi yang berbahaya, yang bisa mengarah pada kehancuran. Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami lebih dalam, yaitu ambisi bukanlah hal yang baik ataupun buruk dengan sendirinya. Ambisi adalah sebuah kekuatan yang bisa membawa kita menuju tujuan besar jika kita tahu bagaimana cara mengendalikannya. Ambisi adalah dorongan internal yang mendorong kita untuk mencapai tujuan lebih besar di dalam hidup. Bagi seorang laki-laki, ambisi adalah bahan bakar yang menggerakkan setiap langkah menuju pencapaian kita. Tanpa ambisi, kita akan berada di tempat yang sama tanpa berkembang sama sekali. Kita akan terjebak dalam zona nyaman, terhanyut dalam rutinitas, dan akhirnya menjadi sekedar bagian dari kerumunan. Namun, ambisi yang sehat tidak berarti sekedar mengejar kekayaan atau pengakuan. Itu berarti memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam hidup dan bekerja dengan penuh dedikasi untuk mencapainya, dan tanpa mengorbankan integritas kita. Mengapa ambisi itu penting? Sebagai laki-laki, kita diberi tanggung jawab besar, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ambisi memberi kita arah. Tanpa itu, kita bisa tersesat dalam hidup tanpa tahu kemana kita akan pergi atau mengapa kita pergi ke sana. Ambisi adalah kompas yang membantu kita tetap berada di jalur yang benar, bahkan ketika rintangan datang. Teori psikologi yang relevan di sini adalah Self-Determination Theory atau SDT yang mengemukakan bahwa individu yang memiliki kebutuhan akan kompetensi, otonomi, dan keterhubungan akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu, ambisi adalah manifestasi dari keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut, untuk merasa kompeten dalam apa yang kita lakukan, memiliki kontrol atas hidup kita, dan membangun hubungan yang berarti dengan orang lain. Sebagai laki-laki, ambisi ini mengarahkan kita untuk berkembang, menjadi versi terbaik dari diri kita, dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Namun ada ambisi yang sehat dan ambisi yang tidak sehat. Tentu saja, ambisi yang tidak terkelola dengan baik bisa berbahaya. Ambisi yang hanya terobsesi pada hasil tanpa mempertimbangkan proses bisa mengarah pada perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ambisi yang salah arah bisa membuat kita terjebak dalam pengejaran yang tidak pernah berujung, dan lebih buruk lagi, bisa mengorbankan nilai-nilai yang seharusnya kita junjung tinggi. Sedangkan ambisi yang sehat adalah ambisi yang berbasis pada tujuan yang lebih besar daripada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang meraih lebih banyak kekayaan atau pengakuan pribadi, tetapi tentang menciptakan sesuatu yang memberi dampak positif pada dunia. Dalam Stoicism, seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, kita belajar untuk menjaga jarak dari keinginan berlebihan dan menjaga agar ambisi kita tetap ada pada jalan yang benar. Jalan yang membawa kita lebih dekat dengan kebajikan, bukan kebanggaan pribadi. Jika kamu ingin membangun ambisi yang sehat, ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu terapkan di dalam hidupmu. Langkah pertama adalah tentukan tujuan yang jelas dan terukur. Jangan hanya berkata, "Saya ingin sukses." Tentukan apa arti sukses bagimu. Apakah itu dalam karir, keluarga, kesehatan. Setiap tujuan harus bisa diukur, agar kamu bisa mengetahui kapan kamu telah mencapainya. Kedua, fokus pada proses bukan hanya hasil. Ambisi yang sehat tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang kamu jalani. Nikmati perjalanannya, pelajari setiap langkah yang diambil, seperti dalam teori deliberate practice yang dikembangkan oleh Anders Ericsson. Untuk menjadi ahli dalam sesuatu, kamu harus fokus pada proses pembelajaran dan bukan hanya pada pencapaian akhirnya. Langkah ketiga adalah pertahankan integritas dan nilai-nilaimu. Ambisi tidak harus mengorbankan prinsip dan nilai-nilaimu. Ketika ambisi mengarahkanmu untuk mengorbankan integritas, itu bukan lagi ambisi, tetapi ego. Ingatlah selalu pada nilai-nilai yang membuatmu menjadi pria yang lebih baik. Kejujuran, tanggung jawab, dan kedamaian batin. Langkah keempat, bangun ketahanan mental. Karena ambisi membutuhkan ketahanan mental. Kamu akan menemui kegagalan, tantangan, dan keraguan di sepanjang perjalanannya. Dan ketika itu terjadi, untuk tidak menyerah, bangun mental yang kuat dengan cara menghadapi ketakutan, mengatasi kegagalan, dan terus maju meski jalan terasa berat. Langkah kelima adalah beri dampak positif bagi dunia atau orang sekitarmu. Pastikan bahwa ambisimu memberi dampak positif. Sebagai laki-laki, kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya berambisi untuk diri sendiri, tetapi pikirkan bagaimana tujuanmu bisa bermanfaat bagi orang lain.
Seperti yang dikatakan oleh Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning, hidup yang penuh arti adalah hidup yang memberikan kontribusi pada orang lain. Ambisi adalah alat yang kuat. Dengan pengelolaan yang tepat, ia bisa mengubah hidupmu, membantumu menjadi pria yang lebih baik, lebih kuat, lebih bijaksana. Tetapi ingatlah bahwa ambisi yang sehat bukan hanya tentang mencapai lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih baik dalam perjalanan hidupmu. Maka dari itu, jadilah laki-laki yang memiliki ambisi bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang jelas dan real kepada lingkunganmu. Ambisi bukanlah musuh. Jika digunakan dengan bijak, ia adalah teman yang akan membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik. Kalau video ini kamu rasa bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa like dan subscribe. Kolom komentar selalu terbuka untuk kita diskusi. Semoga kamu bijak dalam menentukan ambisimu. Gitu aja.